Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan seminar penelitian untuk penelitian dosen muda dasar dengan judul Wireless Power Transfer Mutual Inductance Model Using Computational Intelligence ANPIS and Artificial Neural Network. Tim ini terdiri dari Eko Ramadan dan Galang Persada Nurani Hakim, PhD. Latar belakang tema penelitian kali ini adalah karena wireless power transfer atau WPT atau transfer daya nirkabel adalah teknologi yang memungkinkan untuk pengiriman daya listrik tanpa menggunakan kabel fisik. Jadi meskipun WPT menawarkan banyak potensi aplikasi yang menarik, teknologi ini juga menghadapi berbagai tantangan yang menjadi latar belakang permasalahan dalam pengembangannya. Salah satu permasalahan yang ada adalah efisiensi energi. Salah satu tantangan terbesar WPT adalah efisiensi energi karena proses transfer daya nirkabel cenderung memiliki kehilangan energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan transfer daya melalui kabel. Ini disebabkan oleh berbagai faktor termasuk disipasi energi pada media transmisi dan kesulitan dalam memfokuskan gelombang elektromagnetik pada penerima. Kemudian tidak kalah penting adalah jarak transfer. Jarak transfer daya yang efektif merupakan masalah utama. Teknologi WPT saat ini lebih efektif dalam jarak yang pendek. Ketika jarak antar pemancar dan penerima meningkat atau lebih jauh, maka efisiensi transfer daya menurun secara signifikan. Yang ini membuat aplikasi jarak jauh menjadi lebih sulit. Metode penelitian yang kami gunakan adalah kami mencoba untuk menggambar dengan simulator ANSYS Maxwell. Kemudian kita lakukan simulasi. Hasil yang didapat itu akan kami gunakan untuk optimasi pada ANPIS dan ANN. Untuk literatur study, di sini tertera ada 5 yang kami sampaikan, tapi sebenarnya lebih karena kami hanya mengambil poin-poin utamanya saja, bahwa dari literatur study ini ada beberapa variabel input yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, yaitu ada induktansi, resistansi, ketebalan kawat, ukuran kumparan, jarak antar kumparan, radius, jarak gulungan, jumlah gulungan, derajat kemiringan, dan jarak antar kumparan. Yang lebih kami fokuskan di sini adalah kami menggunakan lebih kepada parameter inner diameter, kemudian ada outer diameter, kemudian ada jarak antar lilitan dan ketebalan pada kawat tembaga yang kami gunakan. Berikut adalah desain coil yang kami sampaikan sebagaimana pada tampilan layar, bahwa ada coil material yang kami gunakan adalah tembaga, kemudian poligon segmen 4, poligon radius 1 mili, star helix radius 20 mili, radius chain 2,05 mili, kemudian jumlah lilitan 10, segmen per turn 36, dan pitchnya 0. Jadi dalam gambar itu ada inner diameter dan outer diameter, kemudian ada S separation, kemudian ada width, dan itu yang semuanya kami masukkan nilai sesuai dengan yang kami inginkan, sebagaimana nanti kita sampaikan pada hasil simulasi. Ini adalah hasil simulasi inner diameter dengan jumlah lilitan sebagaimana tampil pada layar, dengan inner diameter 10 sampai dengan 20, kemudian
Rx ton, jumlah lilitan pada kumparan penerima adalah 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan 40. Dan didapatkanlah nilai mutual induktans masing-masing tersebut. Dan ini adalah inner diameter dengan coil width, inner diameter dengan ukuran 10, kemudian coil width yang berubah-ubah dari 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili, dan 5 mili. Didapatkanlah nilai mutual induktans. Kemudian ini adalah hasil simulasi dari inner diameter dengan radius change. Inner diameter TRX itu dengan nilai 10, kemudian radius change-nya kita ubah dengan nilai 1, 2, 3, 4, dan 5, maka didapatkanlah nilai mutual induktansnya sebagaimana pada tampilan. Dan ini hasil optimasi setelah tadi nilai-nilai sebelumnya yang kita dapatkan dari simulasi, kemudian kita optimasi untuk inner diameter dengan radius change. Kita olah dengan ANPIS dan ANN, mendapatkan nilai mutual induktansinya sebagaimana pada layar. Kemudian ini adalah hasil optimasi untuk inner diameter dengan coil width yang diolah menggunakan ANPIS dan ANN. Setelah dioptimasi maka didapatkan nilai mutual induktans sebagaimana tampak pada layar. Kemudian ini hasil optimasi dari inner diameter dengan coil turn. Setelah diolah dengan artificial intelligence ANPIS dan ANN, maka didapatkanlah nilai mutual induktansi sebagaimana tampil pada layar. Kesimpulan, dalam konteks wireless power transfer, hubungan antara jumlah lilitan, diameter dalam, dan lebar lilitan serta diameter luar dari kumparan induksi adalah sangat penting karena bisa mempengaruhi efisiensi transfer daya, kemudian bisa mempengaruhi medan magnet yang dihasilkan, dan mengoptimalisasi kinerja keseluruhan sistem. Jadi ketiga parameter atau keempat parameter ini harus diatur dengan cermat untuk mencapai keseimbangan yang optimal dalam efisiensi transfer daya, kemudian jarak efektif transfer, dan pengurangan kerugian energi. Desain kumparan yang baik mempertimbangkan interaksi antara jumlah lilitan, diameter dalam, diameter luar, dan lebar lilitan untuk mencapai performa terbaik dalam sistem wireless power transfer. Dan penggunaan artificial intelligence seperti ANN dan ANPIS ini sangat memungkinkan, dan saya dengan hasil ini bisa merekomendasikan bahwa penggunaan ANPIS itu lebih baik daripada menggunakan ANN dari hasil penelitian tersebut. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.